Hari ini adalah Hari Raya Roti Tidak Beragi yang Kudus, salah satu dari 7 hari raya dalam 3 bagian. 3.500 tahun yang lalu, Musa dan bangsa Israel merayakan Paskah di Mesir, kemudian mereka dibebaskan dari Mesir dan mulai berjalan ke tanah Kanaan. Mereka mengalami banyak kesulitan sampai mereka menyeberangi Laut Merah. Tuhan telah menetapkan Hari Raya Roti Tidak Beragi supaya mereka mengingat kesulitan itu. Yesus Kristus sudah merayakan Paskah dan wafat di atas salib pada esok harinya, yaitu Hari Raya Roti Tidak Beragi. Alkitab mengajari kita bahwa Yesus telah menggenapi semua nubuat yang berhubungan dengan Hari Raya Roti Tidak Beragi. Hari Raya Roti Tidak Beragi adalah hari raya untuk melihat kembali kehidupan dan kesengsaraan Kristus, bertobat dari dosa-dosa kita, dan berpartisipasi dalam penderitaan Kristus. Dengan demikian, kita bisa mengatakan bahwa bagian dari hari raya ini yang paling harus kita fokuskan adalah pengorbanannya di kayu salib. Hari ini, kita seharusnya tidak hanya memikirkan penderitaan kita sendiri, tetapi harus menempuh jalan Kristus. Jika Kristus hidup hanya untuk dirinya sendiri, dia tidak perlu memikul salib. Namun, dia menjalani hidupnya untuk kita, orang-orang berdosa. Bukankah ini adalah jalan benar dari orang beriman yang dikehendaki Tuhan bagi kita di dalam Alkitab? Di dalam 1 Korintus pasal 13 ditulis, "Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak, dan aku berbuat seperti kanak-kanak." Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Perkataan ini tertulis di dalam 1 Korintus pasal 13 yang disebut sebagai pasal kasih. Ketika kita membuang iman ke kanak-kanakan kita dan memiliki iman yang dewasa, pertama-tama kita akan menghadapi penderitaan. Begitu kita mulai menjalani kehidupan seperti ini, yang tidak berfokus pada kesenangan kita sendiri, tetapi kesenangan orang lain, pada akhirnya kita akan dilahirkan kembali sebagai makhluk yang sempurna yang diharapkan Bapa dan Ibu. Kita perlu memahami makna dari Hari Raya Roti Tidak Beragi ini. Mengapa Kristus, yang adalah Tuhan, harus menderita penghinaan dan kebencian seperti itu? Dia ditampar, diludahi, dimahkotai duri, dicambuk, dan ditusuk lambungnya dengan tombak. Mengapa dia diejek bahkan oleh orang-orang seperti perampok yang di sampingnya? Kitalah alasan mengapa semua ini terjadi padanya. Jika Kristus menjalani kehidupan hanya untuk dirinya sendiri, dia tidak perlu datang sebagai manusia, tidak ada alasan bagi dia untuk datang ke bumi ini, dan tidak ada alasan bagi dia untuk disalibkan. Melalui Hari Raya Roti Tidak Beragi hari ini, kita harus menyadari bahwa Bapa dan Ibu Surgawi menerima semua hinaan dan cemoohan yang seharusnya kita terima karena mereka menjalani hidup demi kita, bukan untuk diri mereka sendiri. Kita harus meluangkan waktu untuk menyadari bahwa keselamatan yang telah diberikan kepada kita sungguh sangat berharga. Mari kita baca 1 Korintus pasal 13 ayat 9. Ayat 9 kita baca. "Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu." Anak kecil memikirkan dirinya sendiri dalam segala hal. Ketika dia lapar,
Dia tidak memikirkan apakah orang tua atau saudara kandungnya lapar atau tidak. Dia hanya memikirkan rasa laparnya sendiri. Dia hanya memikirkan ketidaknyamanannya sendiri. Secara keseluruhan, dia tidak memikirkan posisi atau lingkungan sulit seperti apa yang mungkin dihadapi orang tuanya. Kita bisa mengatakan bahwa ini adalah karakter naluriah seorang anak kecil, tetapi orang dewasa tidak berbuat seperti itu. Mereka tahu bagaimana memperhatikan orang lain. Orang tua selalu memperhatikan anaknya ketika pulang, apakah anaknya sudah makan atau belum, dan lain sebagainya. Saat anak-anaknya tidak makan, orang tua bertanya-tanya mengapa mereka tidak makan, apakah mereka sakit atau apakah mereka bertengkar dengan teman. Begitulah perhatian dan pikiran orang tua selalu berfokus pada orang lain. Bapa dan Ibu datang ke bumi ini demi kita. Jika mereka memperhatikan kemuliaan mereka sendiri, tidak ada alasan bagi mereka untuk turun ke bumi yang kecil dan tidak berarti ini. Mereka seharusnya menjalani kehidupan yang mulia, dilayani oleh para malaikat surgawi, dan menerima pujian setiap hari. Namun, mereka selalu memperhatikan kita. Saudara-saudari, kenapa Tuhan menciptakan anak-anak hanya memperhatikan dirinya sendiri? Dan mengapa Dia menciptakan orang tua yang tidak akan membiarkan anak-anak mereka menderita kelaparan tanpa peduli seberapa laparnya diri mereka? Jawaban atas semua pertanyaan ini bisa ditemukan di dalam 1 Korintus pasal 13. Itulah sebabnya 1 Korintus pasal 13 merupakan pasal kasih. Karena Kristus sangat mengasihi kita. Dia meninggalkan kemuliaan sorga dan datang ke bumi ini, meskipun dia menanggung penghinaan dan cemoohan dari orang-orang, namun tetap menjalani kehidupannya hanya untuk keselamatan anak-anaknya. Jalan pengorbanan Kristus ini ditunjukkan melalui hari raya roti tidak beragi ini. Memang Paskah dan semua hari raya Tuhan itu penting, tetapi tanpa memahami makna dari hari raya roti tidak beragi, kita tidak bisa mencapai iman yang sempurna. Mengapa Tuhan memberi kepada kita ajaran dalam Alkitab seperti selalu melayani, memperhatikan, dan berbagi dengan orang lain? Jika kita memahami dengan benar makna dari hari raya roti tidak beragi, kita akan menghargai saudara-saudari kita dan saling memperhatikan. Pastinya hati kita akan penuh kasih seperti yang dituliskan di dalam 1 Korintus pasal 13 jika kita memahami dengan benar arti dari hari raya roti tidak beragi. Mulai hari ini, kita harus membuang iman kekanak-kanakan yang hanya menginginkan sesuatu untuk diri sendiri. Apa yang bisa kulakukan untuk anggota yang ada di sekitarku? Apa yang harus kubagikan kepada mereka? Apa yang harus kulakukan agar bisa berjalan di jalan yang dilalui Bapa dan Ibu? Melalui Hari Raya Roti Tidak Beragi ini, kita bisa dilahirkan kembali sebagai anak-anak dewasa yang memiliki pikiran yang dalam dan luas untuk memperhatikan orang lain. Tentang makna dari Hari Raya Roti Tidak Beragi, mari kita cari tahu melalui situasi 2000 tahun yang lalu. Matius pasal 26, ayat 47, kita baca. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Yesus sudah tahu bahwa Judas Iskariot akan mengkhianatinya dan menjualnya. Meskipun begitu, dia tidak mengungkapkannya sebelumnya, tetapi membiarkan Yudas. Karena Tuhan telah mengungkapkan melalui berbagai nubuatan bahwa dia harus datang ke bumi ini sebagai korban penebusan bagi anak-anaknya, dan pada akhirnya semua nubuatan ini harus digenapi. Meskipun tahu sebelumnya tentang pengkhianatan Yudas Iskariot, dia menunggu waktunya tiba. Akhirnya,
Hari itu tiba dan dia menghadapi pengkhianatan yang tragis ini. Mari kita baca ayat 50. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya, dan menetapkannya kepada hamba imam besar, sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Yesus bisa melakukan segalanya, tetapi dia menanggung hukuman salib, menderita kesulitan, dan menanggung segala macam penderitaan. Nabi Yesaya sudah bernubuat bahwa penderitaan Yesus itu dikarenakan kesalahan kita dan dosa kita. Kristus tidak hidup untuk dirinya sendiri, tidak hanya memperhatikan dirinya. Dia sudah menjalani kehidupan pengorbanannya untuk keselamatan kita dan untuk masa depan kita yang cerah. Hari ini, Hari Raya Roti Tidak Beragi ini sangat penting dan penuh makna bagi kita. Kita harus berpikir, apa yang akan kulakukan untuk semua orang di sekitarku dan demi kebaikan umat manusia? Kita seharusnya tidak hanya berfokus pada mengurangi ketidaknyamanan kita sendiri. Sebaliknya, kita hendaknya memikirkan apa yang bisa kita lakukan untuk semua anggota keluarga Sion di samping kita. Terkadang, kita perlu mengalah pada orang lain, memperhatikan orang lain, dan sabar. Di lain waktu, kita perlu mengajarkan firman Tuhan dan banyak hal lainnya juga. Kita bisa memahami bahwa Kristus menjalani kehidupan tidak hanya untuk dirinya sendiri atau hanya kesenangannya sendiri, tetapi dia menyerahkan dirinya untuk orang lain dan menyerahkan kebahagiaannya untuk keselamatan kita. Semua ajaran ini terkandung dalam Hari Raya Roti Tidak Beragi yang kudus ini. Yesus sudah bertanya, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Yesus sudah tahu bahwa dia akan dikhianati. Namun, dia tetap membiarkan Yudas menjadi salah satu muridnya, membuatnya dekat padanya, dan merawatnya. Pasti sangat susah untuk menjalani hidup seperti itu. Dia menempatkan orang yang akan mengancam nyawanya di sampingnya dan masih mengasihi dan memberi karunia kepadanya. Tidak ada seorang pun di dunia yang bisa berbuat begitu selain dari Tuhan. Kalau kita sering tidak menunjukkan belas kasihan kepada saudara-saudari Sion dan tidak memberi kasih kepada mereka, bukan? Kita harus sepenuhnya menyadari bahwa Kristus menjalani kehidupan seperti itu demi kita saat kita memahami makna Hari Raya Roti Tidak Beragi. Kita seharusnya tidak hanya fokus hanya pada penyalipannya. Sampai saat Yesus disalibkan, apa yang ada dalam pikirannya, kita harus memikirkannya hari ini. Rasul Paulus sudah menyadari hal ini, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Mulai sekarang, aku tidak akan pernah membiarkan apapun selain Kristus hidup di dalam aku. Dengan keputusan ini, Rasul Paulus telah mendedikasikan sepanjang hidupnya untuk melayani Kristus. Kita tidak boleh menganggap Hari Raya Roti Tidak Beragi ini hanya sebagai hari puasa atau hari ketika kita tidak bisa makan dan tidak cukup tidur. Sebaliknya, kita harus memikirkan penderitaan Kristus. Bukan hanya hari di mana kita akan merasa lapar dan merasa tidak nyaman karena tidak bisa tidur. Kita perlu berpikir betapa sangat besarnya kesulitan dan kesakitan yang dialami saudara dan saudari Sion. Betapa sangat sulitnya kehidupan Bapa Surgawi dan Ibu Surgawi. Mereka telah menjalani kehidupan seperti itu untuk memberi kita pengampunan dosa dan keselamatan. Sepanjang Hari Raya Roti Tidak Beragi ini, kita harus merenungkan makna dari Hari Raya ini.
Mari kita lanjutkan baca Matius pasal 26, ayat 59, kita baca. Ayat 59. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Mereka mencari berbagai kesaksian palsu dan menfitnah dan menjebak Yesus. Walaupun dia tahu semua perbuatan mereka, dia menahannya dan menerima semuanya. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Ayat 60. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang, yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Imam-imam kepala sedang menuduh Yesus dengan mengatakan, di hadapan Tuhan yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Tuhan atau tidak? Mereka menganiaya dia seolah-olah dia adalah seorang penjahat dan penipu. Ayat 65 kita baca. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Mereka meludahi wajahnya, meninjunya, dan memukulnya. Meskipun kita adalah orang berdosa, jika hal seperti ini terjadi pada kita, kita akan marah atas tindakan seperti itu dan perlakuan buruk seperti itu. Meskipun dia adalah Tuhan, dia mengalami semua kesulitan ini untuk mengampuni semua dosa kita. Pengorbanannya hanya untuk kita. Sekali lagi, melalui Hari Raya Roti Tidak Beragi ini, kita harus menyadari hal ini dan mencapai pertobatan sejati. Para penulis kitab Injil mencatat tentang Yesus diperlakukan dengan lebih buruk daripada perampok karena dosa kita. Pasal 27, ayat 21. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Kata mereka, Barabas. Kata Pilatus kepada mereka, jika begitu, apa yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Mereka semua berseru, ia harus disalibkan. Yesus sedang diperlakukan dengan lebih buruk daripada seorang pembunuh yang sangat jahat. Dia tidak bersalah apapun, tetapi mereka ingin menyalibkannya. Dengan kata lain, mereka sangat menghendaki membunuh Yesus. Ayat 27. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan menggunakan jubah ungu kepadanya. Mereka mengayom sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia katanya, salam hai Raja orang Yahudi. Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Semua kejadian ini menunjukkan kepada kita saat-saat yang tak tertahankan dan memalukan yang dialami Kristus. Sebenarnya semua perlakuan yang merendahkan ini bukanlah karena suatu hal yang dia lakukan, tetapi karena dosa kita dan yang harus kita tanggung. Kita, anak-anaknya, tidak boleh lupa bahwa dia menempuh jalan penderitaan ini menggantikan kita. Karena kita melupakan hal ini, kita sering mencoba hanya melakukan hal-hal yang membuat kita nyaman dan apa yang kita sukai dan senangi. Tidak melakukan sesuatu untuk orang lain, tetapi kita dengan mudah mencari kepuasan dan kesenangan kita sendiri selama menjalani kehidupan iman kita. Karena itu, tanpa sengaja kita
terus melakukan perbuatan yang tidak baik di mata Tuhan dan berbuat dosa. Itu dikarenakan kita selalu memilih apa yang kita sukai. Jika kita terus membiarkan ini terjadi, siapa yang akan menanggung beban dosa kita lagi? Bapa dan Ibu Surgawi harus berulang kali menanggung beban dosa kita. Hari ini, kita harus memikirkan hal ini lebih dalam. Kita harus memiliki tekad dan memiliki keputusan yang tegas dengan berpikir, aku tidak akan membiarkan diri jatuh ke dalam dosa atau berada di bawah perbudakan dosa lagi. Inilah sebabnya Rasul Paulus menggambarkan hidupnya sebagai kehidupan penderitaan yang mengikuti jalan Kristus. Silakan buka Roma pasal 8. Pasal 8 ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Rasul Paulus yang digerakkan oleh Roh Kudus menerima kehidupan yang mengikuti jalan Kristus. Dia mengajar kita hari ini serta semua orang kudus dari gereja awal dengan berkata, kita adalah ahli waris yang akan menerima janji Tuhan bersama dengan Kristus. Jadi kita harus menerima bersama-sama dengan Dia. Di sini penderitaan bukan menunjukkan penderitaan yang disebabkan oleh dosa kita. Penderitaan Kristus adalah penderitaan yang ditanggungnya menggantikan kita meskipun Ia tidak berdosa. Itu untuk keselamatan kita. Dan kita juga harus memberikan sukacita kepada saudara-saudari kita di Sion dan kepada orang lain di sekitar kita. Abraham sudah berkata kepada keponakannya Lot, jika kamu ke kiri, aku akan ke kanan. Jika kamu ke kanan, aku akan ke kiri. Sebagai pamannya, Abraham memiliki hak untuk mengambil semua yang dia inginkan terlebih dahulu, tapi dia mengalah kepada keponakannya dan membiarkannya memilih lebih dahulu. Saudara-saudari, melihat semua kejadian dan cerita dari masa lalu yang tertulis dalam Alkitab, kita bisa mengetahui siapa yang memiliki iman seorang anak kecil dan siapa yang memiliki iman yang dewasa. Tujuan utama seorang petani menanam benih adalah untuk membiarkannya tumbuh dan menghasilkan panen di musim gugur. Membandingkan ini dengan pertanian rohani, Tuhan ingin kita semua cepat dewasa dan ingin tanaman matang sesegera mungkin. Dia tidak ingin kita tetap menjadi orang-orang yang beriman sebagai tunas muda. Tuhan ingin iman kita bertumbuh menjadi dewasa. Tetapi banyak dari kita masih memiliki iman seperti anak kecil. Mereka tidak ingin bertumbuh dan menjadi dewasa. Apa yang akan terjadi kepada mereka? Jadi kita semua harus bertumbuh dan matang sambil mengikuti jalan penderitaan yang sudah ditempuh Kristus. Kita harus menjalani kehidupan iman dengan berpikir, apa yang harus kulakukan untuk Tuhan dan untuk semua orang kudus Tuhan, bukan hanya untuk memuaskan perasaan dan kegembiraan kita sendiri. Karena Rasul Paulus memahami hal ini, dia berkata, siapakah yang akan memisahkan aku dari kasih Kristus, kasih yang telah diberikannya kepadaku? Bukankah dia membuat keputusan dan bertekad untuk hidup seperti Kristus? Mari kita baca Roma pasal 8 ayat 35. Ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Rasul Paulus sepenuhnya memahami kasih Tuhan yang abadi, sejati, dan suci.
Dia menyadari mengapa Kristus telah disalibkan, mengapa ia menahan hinaan dan penganiayaan dari orang yang telah dia ciptakan meskipun dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Paulus akhirnya menyadari bahwa meskipun Tuhan adalah yang Maha Kuasa dan cukup mampu mengatasi kesulitan seperti itu, dia menanggung semua ini hanya untuk kita. Sesudah menyadari itu, dia dipukuli dengan menerima 40 kurang 1 cambukan, tetapi dia tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang menyakitkan. Dia tidak takut dipenjarakan saat memberitakan tentang Kristus. Dia melampaui kehidupan yang hanya berfokus pada dirinya sendiri, itu dilepaskan. Hidup tidak hanya untuk kepuasannya sendiri, tetapi dia meningkatkan imannya ke tingkat di mana dia mengerti bagaimana melayani Kristus dengan benar dan hidup untuk Tuhan. Hari ini kita harus mengingat kembali akan iman itu saat kita merayakan Hari Raya Roti Tidak Beragi yang kudus. Hari Raya Roti Tidak Beragi tidak dirayakan hanya dengan kita menghadir kebaktian. Untuk memelihara Hari Raya ini dengan maksud benar, kita harus berusaha untuk memperoleh iman seperti yang dimiliki Rasul Paulus. Siapakah akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Rasul Paulus meninggalkan semua yang disenanginya dalam hidupnya. Dia mengecualikan segala hal yang bertentangan dengan Tuhan, bahkan dengan cara yang sekecil apapun. Karena dia menjalani kehidupan yang indah seperti ini, dia bisa mendekatkan diri kepada Tuhan dengan mengesampingkan keinginan duniawi. Lalu dia berkata bahwa bukan lagi dia sendiri yang hidup, tetapi siapa yang hidup di dalam dia. Bukankah dia sepenuhnya menjalani kehidupan yang menyenangkan Kristus? Apa hasil dari perbuatan seperti itu? Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran, katanya dengan yakin. Saudara-saudari, perjanjian baru yang kita terima ini bukan hanya bermakna untuk kita menghadiri ibadah hari-hari raya. Apa yang ingin dikatakan Tuhan kepada aku melalui hari raya ini, dan Dia ingin aku menjadi orang seperti apa? Kita perlu menanyakan hal tersebut pada diri sendiri. Ibu selalu menekankan bahwa Injil kita adalah penderitaan baik. Seperti yang dikatakan Ibu Surgawi, kita mengalami penderitaan dan kesakitan, bukan kesenangan selama kita menginjil. Tetapi melalui penderitaan dan kesulitan itu, kita bisa memuliakan Tuhan, membantu dunia menjadi baik, dan juga membantu sesama manusia aman dan sejahtera. Melalui kesakitan kita bisa membuat saudara-saudari kita merasa nyaman dan damai. Kita bisa mengatakan bahwa hal ini adalah penderitaan baik yang kita alami sebagai prajurit Injil Kristus. Bapalah yang pertama menempuh jalan penderitaan ini, dan Ibu masih menempuh jalan yang sama. Sekarang kita yang mengikuti jejak Bapa dan Ibu kita. Kita yang menerima Injil duluan harus mampu menanggung segala jenis penderitaan demi Injil, sehingga kita juga bisa mencapai tingkat iman Rasul Paulus yang berkata, "Sekarang hanya Kristus hidup di dalam aku." Berharap bahwa kita akan berpartisipasi dalam penderitaan Kristus dengan sukacita. Saya menutup khotbah ini. Terima kasih.